Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Engkau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan, kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Saya mau kasih satu gambaran bagaimana kehidupan orang percaya mula-mula, orang Kristen mula-mula, yang mereka berada di tengah penganiayaan besar. Yang saya bisa bilang bahwa musuh utama Injil pada waktu itu adalah satu orang yang namanya Saulus, yang sekarang jadi Paulus. Nah, mari saya bacakan sedikit tentang kayak apa sih Saulus itu. Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bayangin, ini kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh, tapi seperti ada datang penganiayaan buat mereka saat itu. Terus kan belum selesai ceritanya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai ke 8. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Lompat ke ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia masih dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana dan akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu ia membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat. Dia nggak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan tentang 3 hari lamanya itu juga ia tidak makan dan minum. Ini yang saya jelaskan di atas tadi. Seorang yang begitu jahat, yang punya niat membunuh, bahkan sudah melaksanakannya. Tadi kalau kita baca, Yesaya bilang Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya buat orang yang gak memikirkan tentang dia. Wow. Lihat di sini bagaimana Saulus diubah dalam satu perjumpaan tiba-tiba dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Dikatakan ini, ia melihat cahaya kemuliaan Allah yang jatuh ke tanah. Tanah itu adalah dari mana kita dijadikan. Cahaya itu jatuh ke tanah. Kemauannya remuk, kesombongannya hancur, semangatnya padam, pikirannya tergeletak, ditaklukkan oleh namanya kemuliaan Yesus. Paulus menderita banyak karena Injil. Setelah itu ya. Tapi lihat ini statementnya. Dia menganggapnya sebagai kehormatan. Kok bisa? Ini yang saya baca tadi ayatnya. Hasil dari intervensi Tuhan. Justru kepada orang yang bagi kita mustahil diubahkan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ini tentang Tuhan yang kita percayai, tentang Yesus. Dibilang gini, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus yang disembelih, Yesus yang mati untuk sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara, mengetahui apa yang Allah katakan itu satu hal. Tapi kita mengenal masa yang ia bicarakan itu hal lain. Saya sedang bilang gini, untuk mengerti saat ini, saat sekarang ini di mana kita masih hidup, itu hal lain. Ketika waktu itu waktunya manusia yang disebut kronos. Waktu manusia yang terbatas menyatu dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan disebut kairos. Itu waktu kekal. Waktu manusia yang terbatas. Waktu dia menyatu dengan waktu Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana firman Tuhan digenapi. Ini yang saya bilang tadi. Kasih dan tuaian. Di depan kita tuaian yang sudah siap. Kita hanya tinggal meresponi apa yang Tuhan mau. Wow. Tuhan pakai media, Tuhan pakai televisi. Justru ini yang menghancurkan tembok dalam roh yang menghalangi Injil. Tuhan pakai itu semua. Yesaya 60. Ini satu hal yang baik buat kita dengar. Ayat 1 dan 2 atau 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, nah ini
kenyataan ya. Tadi buat kita suruh bangkit, dikasih tahu alasannya, Tuhan kasih terang, Tuhan kasih kemuliaan. Ayat 2 sedang bilang ini fakta. Apa itu? Kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Gelap di sini bukan listrik, lampu, bukan. Ini bicara hati manusia yang gelap. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Koma, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kita yang mana nih? Kita yang meresponi Tuhan. Di atas tadi, firman yang kita baca itu. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Artinya bukan sebutan, bukan hanya kata-kata. Dia jadi nyata, real kemuliaan itu di dalam orang percaya. Nah ayat 3, akibat. Kalau terang Tuhan menjadi nyata, kemuliaannya nyata, maka ayat 3 ini akibat. Dibilang gini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Apa sih terang? Terang itu, bilang ini, terang menghalau kegelapan, kemuliaan menghalau kekelaman. Nah, orang yang belum percaya, belum pernah mendengar Injil, itu yang disebut gelap. Mereka berada dalam kegelapan. Itu kita bisa lihat. Ini yang saya bilang dunia di depan kita, di sekeliling kita. Itu gelap. Nah, terang Tuhan pakai untuk membuka itu. Tapi ada orang yang mendengar Injil, percaya, tapi dia juga percaya kepada ilah lain. Nah, ini dia terdistorsi dengan hal-hal yang lain. Nah, itu kelam. Jadi kelam itu kayak selaput menutupinya. Nah, yang bisa menghalau itu cuman kemuliaan. Kata terang sendiri, Yesus bilang dia terang dunia. Nah, terang yang di luar Yesus nggak sama dengan yang Yesus bilang, akulah terang. Itu beda. Terang di luar Yesus itu wujudnya adalah pengetahuan. Itu. Tapi kita, saudara yang percaya, kita memiliki hidup dalam terang Yesus. Saya tutup dengan Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Masakan saudara dan saya mau keluar atau meninggalkan Dia? Adakah janji lain sehebat ini yang bisa membujuk kita? Tapi semua kembali pada pilihan kita, bukan? Kebebasan kita. Di dalam Dia ada hidup. Saudara terjemahkan sendiri. Hidup itu luas banget. Saudara bisa definisikan dia macam-macam. Nah, tapi hidup saja nggak cukup. Di sini, hidup yang Yesus bilang itu adalah terang manusia. Waktu kita biarkan Yesus hidup di dalam kita, berarti hidup kita adalah Yesus yang termanifestasi. Atau dengan kata lain, kita menjadi cermin kemuliaan Allah di dunia ini. Seharusnya, kalau benar kita cermin Allah, siapa aja senang bergaul dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba berhenti berbicara. Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk setiap kami. Firman yang kami dengar, Tuhan sanggup membukanya lebih dalam lagi untuk setiap kami dengan cara yang kami mengerti. Karena itu kerinduan-Mu Bapa. Terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk kesempatan kami masih ada. Dan kesempatan kami bisa mendengar hal baik yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.